Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Andini Setiawan dengan NPM 2108260190. Di sini saya akan menjelaskan mind map saya untuk melakukan remediasi di blok Special Sense. Topik yang saya angkat yaitu blefaritis. Nah, untuk blefaritis sendiri merupakan sebuah kondisi oftalmologis yang ditandai dengan adanya inflamasi pada margo kelopak mata. Nah, untuk etiologinya sendiri itu yang pertama ada disfungsi pada kelenjar meibom. Nah, kelenjar meibom merupakan kelenjar yang menghasilkan minyak yang penting untuk lapisan air mata. Disfungsi kelenjar meibom dapat menyebabkan produksi minyak berlebih ataupun tidak cukup. Yang kedua ada infeksi bakteri. Jadi, infeksi bakteri yang paling sering menyerang dan menyebabkan blefaritis adalah bakteri jenis Staphylococcus, terutama Staphylococcus aureus. Yang selanjutnya ada dermatitis seboroik, merupakan kondisi kulit yang menyebabkan pengelupasan atau kemerahan dan dapat juga mempengaruhi kelopak mata. Selanjutnya ada demodex yang merupakan tungau mikroskopis yang hidup di folikel rambut dan dapat menyebabkan iritasi. Selanjutnya ada alergi, reaksi alergen terhadap produk mata seperti kosmetik ataupun alergen lingkungan. Selanjutnya ada kondisi rosacea, merupakan kondisi kulit yang dapat mempengaruhi mata dan menyebabkan peradangan. Selanjutnya ada disfungsi kelenjar lakrimal dan juga faktor lingkungan di mana paparan terhadap iritan, polusi, atau kondisi cuaca ekstrim. Selanjutnya ada klasifikasi, jadi blefaritis dibedakan menjadi dua, ada blefaritis anterior dan juga blefaritis posterior. Untuk lokasinya, blefaritis anterior itu terletak di palpebra anterior, sedangkan blefaritis posterior terletak di blefaritis di palpebra posterior. Nah, untuk keadaan tepi kelopak matanya itu, jadi di blefaritis infeksius, tepi kelopak matanya itu keras, terdapat sisik dengan krusta. Untuk blefaritis seboroik itu didapati berminyak, dan untuk blefaritis posterior itu didapati tepi kelopak matanya itu terlihat tidak biasa. Nah, untuk gejala klinisnya itu, pasien didapati kemerahan di sekitar mata, perasaan terbakar, gatal, terdapatnya krusta pada bulu mata, rontoknya bulu mata, perasaan lengket pada kelopak mata, pandangan kabur, fotofobia, dan pasien sering mengedipkan mata. Nah, untuk temuan fisik pada pemeriksaan fisik, didapati perubahan pada kulit di kelopak mata dan di sekitarnya, yaitu adanya eritem, telengnya ektasia, papul, pustul, dan kelenjar sebasea yang hipertropik pada area malar. Didapati juga kerontokan dan arah tumbuh bulu mata yang abnormal, vaskularisasi atau terdapatnya pinggir kelopak mata yang hiperemis, abnormal deposit pada akar bulu mata, ulcerasi, vesikel, hiperkeratosis atau adanya kerak pada kelopak mata. Nah, untuk tata laksanya sendiri ada yang non-farmakologis dan juga farmakologis, yaitu ada kompres hangat, pembersihan kelopak mata, antibiotik topikal maupun sistemik, steroid, suplementasi diet, dan juga jadi untuk kompres hangat itu dilakukan dengan aplikasi kompres hangat ke kelopak mata selama beberapa menit untuk melunakkan sisik atau discharge dan atau menghangatkan sekret meibom. Kompres dan pijat kelopak mata biasanya cukup dilakukan sekali atau 2 kali sehari. Yang kedua untuk pembersihan kelopak mata. Jadi pembersihan kelopak mata dapat dengan pijatan singkat dan lembut pada daerah kelopak mata. Pijat kelopak mata vertikal dapat mengekspresikan sekresi meibom dengan cara gosok tepi kelopak mata dari sisi ke sisi untuk menghilangkan krusta dari bulu mata. Selanjutnya ada antibiotik. Jadi, bacitracin dan erythromycin salep yang paling umum digunakan dapat diberikan 1 kali atau lebih setiap hari atau sebelum tidur untuk beberapa minggu. Agen topikal lain seperti asam fusidat, metronidazole, dan fluoroquinolone juga efektif untuk terapi blefaritis. Selanjutnya ada steroid. Terapi singkat dengan kortikosteroid topikal dapat mengurangi inflamasi permukaan okuler dan kelopak mata. Obat tetes mata kortikosteroid atau salep dapat diaplikasikan beberapa kali sehari. Setelah inflamasi terkontrol, kortikosteroid dapat diturunkan bertahap dan dihentikan, kemudian digunakan secara intermiten untuk menjaga kenyamanan mata.
Yang terakhir ada dengan suplementasi diet. Jadi suplementasi asam lemak omega 3 selama 1 tahun dapat memperbaiki gejala dan hasil pemeriksaan objektif pada disfungsi kelenjar meibomi dan juga blefaritis. Untuk presentasi saya mengenai mind map blefaritis sampai di situ. Untuk referensinya saya menggunakan jurnal dari Intisari Sains Medis dengan judul Diagnosis dan Manajemen pada Blefaritis Anterior dan Posterior. Selanjutnya juga saya menggunakan jurnal dari Fakultas Kedokteran Universitas Lampung dengan judul Blefaritis Akut, Diagnosis dan Tata Laksana. Untuk referensi yang ketiga, saya menggunakan jurnal dari Fakultas Kedokteran Universitas Lampung dengan judul Blefaritis, Etiologi, Klasifikasi, Diagnosis dan Tata Laksana. Mungkin segini saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.